Jadi nggak ada jutaan. Jadi itu tidak benar ada korban jutaan itu. Kalau ada korban jutaan itu penduduk Indonesia habis waktu itu. Di Kediri itu diteliti oleh Hermann Sulistyo, sejarawan dari LP yang kuliah di tesisnya di Ohio itu, ternyata tidak ada pengurangan penduduk yang signifikan waktu itu. Ya, yang mati banyak tapi nggak sampai juta, yaitu timnya Bung Karno sendiri, independen di bawah Bung Karno, 10 juta itu, korbannya sekitar 60.000. Jadi kalau juta itu udah provokasi dari Ben Anderson dan kawan-kawan. Makanya itu yang perlu itu yang saya jelaskan di dalam buku saya. Ada Malik sebagai orang Murba, itu perkiraannya paling buanter itu 150 gitu. Jadi PKI sendiri tidak mengatakan bahwa jumlahnya segitu. Bung Karno juga tidak mengatakan. Nanti orang Indonesia oleh orientalis dijadikan juta, 500.000 sampai 2 juta gitu. Itu tadi itu, makanya saya di awal mengatakan bahwa kita sebagai orang Islam itu percaya pada sumber yang bisa dipercaya, yaitu kiai gitu. Nah, terus disitulah itu sebenarnya kan tidak ngitungnya bukan dengan jenderal itu, gitu. Tapi ini kan konflik horizontal. Jadi TNI di waktu itu ya, itu sebagian besar TNI itu PKI gitu. Dan ketika terjadi pemberontakan itu kita banyak melawan TNI. Ansor Surabaya ditangkapi sama TNI itu. Oleh Kodam Jawa Timur itu menangkapi Ansor, boleh dibebaskan oleh Kiai Ahmad Siddiq. Di memang terjadi konflik horizontal di bawah itu. Nah, namanya perang itu ya memang tidak terkendali. Bung Karno juga tidak bisa mengendalikan karena ini terornya sudah berjalan 10 tahun lebih ya. Jadi ini ya tidak bisa kita ukur dengan sekarang. Jadi kita jangan berpikir anakronis. Perang di masa lalu kita ukur dengan demokrasi saat ini, gitu. Kemanusiaan saat ini itu nggak bisa, wong itu situasi batin. Kalau orang udah perang, ya nggak usah jauh-jauh lah di Ambon itu ya. Polisi, TNI, pengamat yang datang ke sana itu akhirnya kita tiba-tiba terlibat gitu. Kalau tidak melihat yang Kristen, ya melihat yang Islam itu terjadi seperti itu. Jadi situasi suasana psikologis masa dan sebuah zaman tidak serta-merta bisa diukur. Apalagi itu ada persoalan Madiun ya. Jadi persoalan Madiun itu kan baru selesai 10 tahun itu dengan 65 itu. Jadi masih terngiang-ngiang bagaimana ribuan orang di pantai itu. Kemudian ini ya sedikit banyak sebagai kelanjutan dari Madiun itu dan memang kelanjutan. Jadi ukurnya seperti itu. Jadi kalau di jumlah dari Madiun ya itu namanya perang ya. Seperti DITI itu kan korbannya juga sangat banyak di kedua belah pihak ya. Kita kaum sandi dibantai oleh DITI dan sebagian DI yang dibantai oleh aparat dan TNI. Jadi dalam pertempuran itu seperti itu. Jumlahnya banyak juga korbannya DI ya. Karena kalau PKI itu kan sebenarnya nggak tangguh ya. PKI itu kan ya, kekuatannya sangat kecil, tidak militan. Bayangkan PKI itu diatasi dalam waktu cuma 3 minggu ya, paling banyak 1 bulan pembersihan. DI itu luar biasa tangguhnya itu ya. Kartosuwiryo itu 10 tahun, mulai tahun 49 sampai 61 baru menyerah. Beda dengan PKI kan, dalam waktu singkat sudah hancur berantakan itu. Nah ini bukan kekuatan yang solid. Jadi tapi lagi soal sumber sejarah itu perlu direvisi ya, karena kita harus punya sumber yang non orientalis ya. Itu kan semuanya sumber yang orientalis itu. Nah kita ini juga menuduh Soeharto sebagai pemberontak sebagai kudeta di 65 itu ya enggak lah, waktu Soeharto belum apa-apa itu. Bahwa dia kemudian merebut di tahun 67 ya itu karena semuanya di situ itu kan karena ketidakpuasan kepada Bung Karno. Bung Karno setelah 65 masih berkuasa terus kok. Jadi presiden sampai tahun 67. 65, 66, 7 itu Bung Karno.
yang bikin Mahmilu itu Bung Karno, bukan Soeharto. Jadi sepenuhnya peristiwa 65 itu tanggung jawabnya Bung Karno. Bung Karno berkuasa penuh. Makanya tahun 66 itu kita ketika negara sedang kacau, Bung Karno tidak bisa mengatasi, TNI juga tidak bisa. Nah itu NU yang mengatasi kan dengan membuat ada harlah tahun 66, harlah ke-40 NU itu kita mengkonsolidasi seluruh kekuatan NU untuk menjaga NKRI termasuk menyelamatkan Bung Karno tahun 66 itu. Itu setelah kekuatan yang lain lumpuh semua, PNI lumpuh, TNI juga lumpuh, Soekarno sendiri juga sudah lumpuh ya, karena kaki-kaki udah pada hilang, itu hanya NU yang menyelamatkan itu. Makanya NU mendapatkan penghargaan sangat besar dari Bung Karno tahun 66 itu, karena mampu menyelamatkan NU dan kedudukan Bung Karno. TNI ya tidak mampu, karena TNI itu waktu itu kan kehilangan jenderal-jenderalnya, masih kebingungan. Baru belakangan kan TNI itu bisa bangkit lagi, tahun 67 itu baru bisa bangkit. Sebelumnya ya terpuruk lah TNI itu. Jadi kami harapkan ya, jadi itu dipahami kembali gitu. Jangan menggunakan sumber tunggal orientalis. Itu kan bukunya John Rosa, bukunya Ben Anderson, bukunya Ruth McVeigh, Sackler, kemudian Rex Mortimer dan sebagainya. Nah, kalau kita masih tergantung pada sumber-sumber itu, dan orang yang terpengaruh pada sumber itu termasuk Komnas HAM, UI, kampus-kampus, ya kita nggak akan memperoleh kebenaran. Apalagi kita udah a priori dengan TNI, ya udah kebenaran nggak akan terjadi kalau a priori. Kita a priori terlanjur percaya pada orientalis dan juga terlanjur tidak percaya pada TNI, ya udah. Tapi keduanya itu pertama harus kita relatifkan dulu. Seperti saya dulu, bahwa soal kemanusiaan itu kita nggak boleh melepaskan. Kita harus tetap membela, melindungi orang-orang sisa-sisa PKI. Seperti zaman Gus Dur. Saya itu kan teman baiknya Pramudia. Saya berkawan melindungi orang-orang yang seperti Sujina, itu tokoh Gerwani. Saya juga bersahabat dengan itu Hasan Raid, itu seorang anggota Politbiro PKI. Saya berkenalan baik dan bersahabat dengan baik dan banyak menolong mereka itu. Itu soal kemanusiaan, tapi soal kebenaran tidak bisa ditawar. Itu. Jadi tetap saya menolong mereka, saya simpati pada mereka, tetapi soal kebenaran tidak bisa ditukar, tapi soal kemanusiaan bisa dilanjutkan. Yang saya tulis itu soal kita memperjuangkan kebenaran, bukan soal kemanusiaan. Kemanusiaan ya saya lindungi mereka, saya sayang, saya tolong dan sebagainya. Itu kewajiban kita. Seperti para kiai-kiai dulu sudah mau menolong mereka.